maupun pendidikan karakter di sekolah dasar pastinya akan menentukan kualitas bangsa ini ke depannya. Selamat datang pemirsa di Ngopi, program literasi dan juga numerasi. Ngobrol pintar, kita akan ngobrol-ngobrol seputar program literasi dan juga numerasi. Bersama dengan saya Geko Najiba, hari ini saya sudah berada di SDN Sumberjo 01 dan sudah bersama dengan kita bersama ada Ibu Elo, ya Ibu Elo Catur Wilujeng, SPD, dan juga Pak Toto Adi Mutami. Ya, wah, selamat siang Ibu dan juga Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Komite. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, dan semangat ya Bu ya, Bapak. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kegiatan literasi dan juga numerasi di SDN Sumberjo 01 ini, boleh perkenalan dulu atau mau sapa-sapa pemirsa yang ada di rumah dulu? Silakan dari Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Catur Wilujeng SPD. Saya Kepala Sekolah SDN Sumberjo 01. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Toto Adi Muntolib, Komite SDN Sumberjo 1. Wah, Bapak ketua komitenya ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kepada Ibu Elo dulu nih, saya mau tanya soal visi dan juga misi SDN Sumberjo 01 ini terkait literasi dan juga numerasi, boleh dijelaskan Ibu? Oke. Untuk visi misi literasi numerasi yang ada di SDN Sumberjo 01 ini, memang kami mencanangkan terwujudnya SJOSA yang cerdas, berkarakter, terampil berhitung, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu terkait visi dan juga misinya ya Bu ya. Dari visi dan juga misi tentunya akan lahir program-program terkait program ini sendiri. Dari visi misi tadi, itu apa aja yang sudah diimplementasikan di sekolah ini? Oke, untuk kegiatan literasi di kami itu ada beberapa program yang memang kami canangkan secara umum untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, bahkan untuk warga sekolah, untuk guru dan komite sekolah juga. Kemudian juga ada yang dikhususkan di kelas-kelas tertentu. Nah, di antaranya kami punya program yang namanya Tali SJOSA. Tali SJOSA itu kami ambil dari kata Taman Literasi SJOSA. Salah satunya seperti ini kami ada taman sederhana seperti ini yang kami gunakan untuk memfasilitasi anak-anak kami ataupun wali murid yang mungkin sedang menjemput atau apa gitu menunggu siswanya untuk membaca. Kemudian di situ kami sediakan buku-buku bacaannya karena kami dekat dengan perpustakaan. Ngambil buku bacaan untuk bisa dibaca di Taman Literasi ini. Maka kami sebut dengan Taman Literasi SJOSA. SJOSA itu adalah nama kebanggaan kami, Mbak. Jadi SDN Sumberjo 01. Yang berikutnya kami juga ada yang namanya kegiatan literasi harian. Di mana literasi harian itu kami lakukan untuk setiap mengawali pembelajaran. Ada 15 menit kami sediakan waktunya anak-anak untuk melatih dirinya melancarkan untuk kegiatan membaca. Kemudian juga ada yang namanya Bulisa. Bulisa itu adalah budaya literasi SJOSA. Di mana budaya literasi SJOSA itu kami lakukan, kita jadwalkan di hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ada kegiatan untuk membaca di kelas itu, ada yang membaca senyap untuk kelas tinggi biasanya, kemudian membaca nyaring di kelas bawah. Tetapi pada minggu terakhir, hari Kamis terakhir, biasanya kami melaksanakan kegiatan apa istilahnya perform untuk hasil literasinya anak-anak itu. Jadi ada semacam panggung yang kita buat sederhana untuk melatih keberaniannya anak-anak tampil di depan umum, public speakingnya dan sebagainya seperti itu. Itu nanti dilombakan apa gimana Bu? Untuk sementara ini kami masih melatih dulu, tapi ke depan memang kita, kalau yang untuk anti bullying kami sudah ada Mbak. Akhirnya kita menemukan yang namanya duta anti bullying terkait dengan meminimalkan anti kekerasan dan anti bullying yang di sekolah kami. Sedangkan tadi yang belum kami jelaskan adalah terkait yang di kelas. Kalau di kelas itu seperti di kelas 1, itu ada kegiatan litera numeri. Jadi litera numeri itu terkait litnumnya, literasi numerasi, tetapi karena masih kelas 1 itu menggunakan flashchart. Jadi di flashchart itu gurunya menampilkan kartu untuk anak mengenal gambar, mengenal angka dan sebagainya, itu di kelas 1. Kemudian di kelas 3, di kelas 3 itu ada namanya Selasa Ceria. Cerita kita bersama. Di mana setiap anak diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Apapun itu ceritanya, tapi melatih anak untuk berani tampil di depan temannya itu adalah sesuatu yang memang kami inginkan. Kemudian untuk di kelas 4 itu ada namanya
Hidago Ceria. Hidago Ceria. Iya, Hidago Ceria itu hitung menggunakan alat dakon, Mbak. Menggunakan alat dakon. Cerianya itu kita ambil adalah cerdas, riang, asik. Gitu. Jadi untuk pelatihan itu kurang lebih. Kemudian di kelas 6 itu ada yang namanya koalisi. Koalisi itu komunitas anak yang peduli literasi. Di mana di situ kita melatih anak-anak untuk mengelola sebuah kegiatan secara mandiri. Karena ini sudah kelas 6 ya, sehingga kita latih bagaimana mengelola sebuah kegiatan itu mulai dari merencanakan, melaksanakan dan implementasi. Itu kurang lebih Mbak. Untuk program yang ada di kami. Berarti bukan cuma tentang literasi dan juga numerasi, tapi juga untuk melatih kepercayaan diri gitu ya Bu ya. Soalnya di sekolah dasar ini siswa itu biasanya banyak yang minder, banyak yang nggak pede gitu ya. Kami integrasikan sehingga dari situ kita visi misi yang ingin kita capai itu bisa kita wujudkan dari proses ini. Oke, program ini masing-masing sejalan semua atau memang beda-beda tahunnya Bu? Sejak tahun berapa Untuk dilakukan? pelaksanaannya, kami sebenarnya melaksanakan program literasi numerasi ini sebenarnya berangkat dari rapat pendidikan kami yang di tahun 2023, Mbak. Kebetulan untuk angka literasi numerasi kami itu memang masih cenderung rendah, sehingga kami berupaya bagaimana caranya untuk kami bisa meningkatkan itu. Dan alhamdulillah di tahun 2004 kemarin kami laksanakan dan memang cukup efektif untuk bisa meningkatkan literasi dan numerasinya warga kami, baik anak-anak maupun guru dan pabrik. Berarti sekarang udah 1 tahun berjalan ya Bu kurang lebihnya? Ini tahun kedua. Oh, tahun kedua berarti. Oke. Untuk tujuan utama dari program-program yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada Tali Asjosa, ada literasi pagi, ada Bulisa, dan banyak yang lainnya. Itu tujuan utama goals-nya apa Bu? Kami ingin menumbuhkan minat baca yang tinggi. Kemudian yang kedua, anak-anak juga terampil berhitung. Kemudian juga harapan utamanya, tujuan utamanya akhirnya itu adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti kadang kita secara berkala juga mengadakan yang namanya seperti pameran, Pak. Kayak skalanya pasar kecil ya. Itu sebagai ajang untuk anak-anak bisa mengaplikasikan gitu di dunia nyata. Gitu. Kita kan arahnya ke sana ya biar lebih bermakna. Oke, itu tujuan utamanya ya Bu ya. Iya. Baiklah, dari Ibu Kepala Sekolah kita geser dulu ke Bapak Komite. Ada Pak Toto di sini. Pak Toto, saya mau tanya nih tentang komite dan juga program yang sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Itu bagaimana peran komite dalam mendukung program ini? Terima kasih. Jadi saya sebagai ketua komite, semua program yang ada di sekolah SDN Sumberjo 1 ini sangat kita dukung selama meningkatkan mutu daripada pendidikan yang ada di SDN Sumberjo 1 ini. Jadi komite itu merupakan jembatan antara masyarakat dengan pihak sekolah. Jadi ada persoalan apa saja akan kita tampung dari masyarakat, masukan-masukan, kritikan apa saja akan kita tampung, kita sampaikan ke sekolah SDN Sumberjo 1 ini, dan di situ nanti akan kita godok bersama, kita rapatkan bersama, jadi jalan keluarnya bagaimana. Jadi itu pada intinya komite di SDN Sumberjo 1 ini sangat mendukung program-program yang ada di sekolahan sini, karena program di sini itu sangat banyak sekali. Jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan hari Sabtu itu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu juga akan kita dukung. Bahkan komite ini saya salut sekali sama Ibu Kepala Sekolah, apapun yang terjadi di sekolahan sini dilaporkan ke komite. Setelah itu kita pecahkan. Bahkan kita mendukung mulai dari pendidikan, pembangunan yang ada di sini sangat kita dukung, dan warga desa Sumberjo ini sangat mendukung sekali dengan adanya pelajaran-pelajaran program-program yang ada di SDN Sumberjo 1 ini. Oke, berarti ada rapat bulanannya, mingguan atau gimana itu sistem? Ya, jadi rapat-rapat itu khusus komite itu ada, khusus dengan Dewan Guru itu kita rapatkan 3 bulan sekali. Jadi apa yang terjadi selama bulan-bulan sebelumnya itu kita rapatkan. Oke, nanti ada evaluasinya juga pastinya ya, per bulan berarti. Ya, per bulan. Ya. Oh, keren banget. Setelah program ini tahun ini jalan kedua tahunnya, itu apa perubahan yang signifikan dari siswa yang dirasakan oleh kita? Di sini itu sangat luar biasa sekali, karena begitu ada persoalan yang ada itu kita evaluasi, dan itu hasilnya sangat nyata sekali. Anak-anak itu bisa disiplin, bisa bisa menjalankan pelajaran dengan tenang,
dengan baik karena dengan adanya evaluasi yang ada di SDN Sumberjo 1 ini, komite dengan kepala sekolah. Oke, tentang keberlanjutan program ini dari komite sendiri ada harapan? Ya, kita harapkan jadi kedepannya itu mudah-mudahan ini program ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, bisa meningkatkan mutu daripada pendidikan yang ada di SDN Sumberjo 1 ini. Oke, terima kasih Mbak Toto sudah kasih harapannya juga, dan pemirsa Agrobolton Televisi, sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam lagi tentang berbagai program literasi dan juga numerasi di SDN Sumberjo 01 ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan numerasi. Baik pemirsa, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan juga numerasi. Dan setelah kita tadi berbincang tentang program literasi dan juga numerasi di SDN Sumberjo 01 ini bersama dengan kepala sekolah dan juga komite, saat ini sudah bersama dengan kita ada ibu-ibu cantik guru-guru kita ya. Ada Bu Novi dan juga ada dari Bu Hanifah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Nah, ini aura-aura gurunya sangat-sangat terpancar ya. Baik Ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, Sehat? luar biasa, sehat. Sehat ya, Pastinya semangat dan bahagia, Mbak. Itu yang paling penting ya Bu ya. Oke, Iya. baiklah, tentang program-program literasi dan juga numerasi di SDN Sumberjo 01 ini tadi, saya juga sudah berbincang dengan kepala sekolah. Dan di sini saya ingin bertanya tentang peran guru sendiri, Bu. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, peran guru sendiri itu sepenting apa sih dalam mendukung program ini? Mungkin dari Bu Novi dulu. Baik, mohon izin ya Mbak, untuk program literasi dan numerasi di SDN Sumberjo 1, peran guru adalah sebagai pelaksana pastinya, mulai dari perancang, pelaksana, kemudian mengevaluasi dan merefleksi segala program yang sudah dilaksanakan. Pastinya itu mulai dari kelas 1 itu ada litera numeri, itu literasi dan numerasi yang dilakukan menggunakan flashcard oleh guru kelas 1. Kemudian di kelas saya, karena kebetulan saya kelas 3, ada Selasa Ceria, yaitu cerita kita semua. Setiap hari Selasa, anak-anak diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman yang paling menarik dalam satu minggu, kemudian mendapatkan umpan balik oleh teman-temannya, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak berkomunikasi dan penguasaan bahasa tentunya. Oke. Kalau dari Bu Hanifah sendiri, memaknai peran guru itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri, karena di sini juga guru-guru itu sebagai inovator gitu ya Mbak ya, inovator dari masing-masing literasi yang ada di sekolah kita. Utamanya di sini kami menginisiasi satu inovasi, yaitu adanya koalisi yang masuk di dalam program Ibu Kepala Sekolah kita, sehingga itu mendukung untuk kemajuan literasi yang ada di sekolah SDN Sumberjo 1 ini utamanya. Dan mengembangkan budaya baca anak-anak supaya lebih berkembang lagi, tidak hanya di lingkup sini, kita juga bekerja sama dengan pihak lain seperti itu. Oke. Jadi emang guru ini penting banget ya Bu ya perannya. Karena kalau misalkan ada program tapi nggak ada yang mediatornya, itu juga nggak bisa ya Bu ya. Oke, untuk Ibu, saya mau tanya tentang program koalisi tadi. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi. Baik, di sini program koalisi itu adalah singkatan ya Mbak ya dari komunitas anak peduli literasi. Nah, ini dari tahap perencanaan, mulai dari pembuatan membentuk komunitas, jadi anak-anak itu dibelajarkan, diberi tugas, ada pengurusnya, jadi mulai dari ketua sampai si pengolah data, sampai jadi hasil, menempelkan hasil karyanya. Nah, ini ada di dalamnya itu berupa biasanya anak-anak bisa presentasi, kemudian mengupdate berita yang ada di sekolah, misalnya ada lomba atau ada guru berprestasi atau anak-anak yang berprestasi, itu mereka mengupdate berita itu, kemudian diolah, ada yang bagian editing. Nah, di situ
diajarkan bagaimana anak-anak itu bekerja sama. Mulai ada yang dari Canva itu Mbak, kemudian memunculkannya dalam bentuk nanti ditempel di mading, seperti itu dari hasil wawancara mereka. Seperti itu. Berarti setiap kelas ada madingnya gitu? Ada pojok bacanya, kemudian terutama yang di sekolah biasanya kalau ada tamu data, oh ini update beritanya ada di mading yang ada di sekolah. Oke, untuk program koalisi ini sendiri khusus buat kelas 4, 5, 6 ya Bu ya? Utamanya ini kelas 6. Tuh. Kalau yang lain ada namanya Bulisa, budaya literasi sekolah. Nah itu puncaknya biasanya 1 bulan sekali di hari Kamis Mbak. Jadi di situ para guru menggait anak-anak minatnya di masing-masing kelas. Kelas 1 biasanya ada panggungnya, di panggungnya seperti itu. Jadi anak-anak di lapangan. Nah setiap hari Kamis itu menampilkan ada yang puisi, ada yang menyanyi, seperti itu, ada yang seni gitu ya. Ada yang drama. Jadi tujuannya seperti itu Mbak, yang Bulisa ini. Puncaknya di hari Kamis setiap 1 bulan sekali. Oke. Mungkin dari Ibu ada program lain untuk kelas ada bawah? tambahan untuk literasi. Ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya Mbak, yaitu 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Setiap pagi berarti? Iya, setiap pagi dengan memanfaatkan pojok baca yang ada di kelas masing-masing yang pastinya nanti berdampak untuk peningkatan kemampuan literasi. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Oke, itu tadi kita bicara tentang literasi ya Bu ya. Kalau kita bicara tentang numerasi, apakah ada program khusus tentang hitung-hitungan mungkin? Iya, seperti di kelas 1 tadi ada litera numerasi, itu di kelas 1 ada menggunakan flashcard. Itu ada flashcard untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak. Kalau di kelas lainnya ini ada program hitung cepat, itu setiap hari-hari tertentu ya diberikan buku khusus ke anak-anak untuk yaitu kalau bahasa Jawanya itu pipolondo itu lho Bu, Mbak ya. Jadi pingpingan porogapit, pengurangan pengurangan. Nah, itu kalau bahasa Jawanya pipolondo itu ya. Iya, itu di kelas 1 sampai dengan kelas 6 biasanya melakukan pembiasaan hitung. Jadi lengkap semua ya Bu ya, literasinya Iya. dapat, numerasinya dapat. Kalau Iya. dari siswanya sendiri feedbacknya gimana Bu? Apakah mereka senang atau memang cepat menangkap, atau ada beberapa siswa juga yang perlu pendalaman lebih lanjut? Dari mana, Ibu Bu? dulu? Boleh. Dari Puan dulu. Kalau dari segi programnya, salah satu program yang sudah disampaikan Bu Elok tadi, untuk yang koalisi ini di sini banyak hal Mbak, feedbacknya dari anak-anak. Yang pertama, mereka belajar untuk bagaimana bekerja sama dengan karakter yang berbeda. Kan di situ dibagi tupoksinya masing-masing. Seru itu Mbak. Jadi anak itu, saya itu bagian dokumentasi, kemudian saya itu bagian yang wawancara, terus bagian yang menempel. Lah itu mereka di situ belajar berkolaborasi seperti itu. Oke, berarti kan biasanya kan anak SD ada yang susah diatur, ada yang susah Pastinya, banget gitu ya Bu. pastinya, Kalau iya. kelas 6 mungkin udah agak dewasa jadi gampang untuk iya, ngatur-ngatur betul gitu. Tapi kalau kelas bawah gimana Bu? Kalau kelas bawah karena masih di kelas bawah ya, kita berproses untuk penguasaan literasi. Ketika di kelas kami melaksanakan Selasa Ceria khususnya, itu memang terkadang itu yang muncul itu anak-anak itu saja. Nah, ini bagaimana cara kami untuk memantik, memberikan motivasi ke anak-anak yang memang percaya dirinya ini masih kurang. Kadang kan malu, sebenarnya dia punya cerita, tapi cara menyampaikannya itu yang kadang terkendala. Mungkin penguasaan bahasa anak-anak yang masih belum, kemudian jujur saja mungkin kelancaran membaca, kelancaran untuk mengungkapkan sesuatu itu masih menjadi PR bagi kami. Tapi itu wajar terjadi ya Bu ya, soalnya masih usia-usia bawah ya. Iya, Lagi masa-masa pertumbuhan dan perkembangan iya. juga. Senang-senangnya nge-explore gitu ya Bu ya. Oke, saya juga mau tanya terkait penguatan karakter melalui keagamaan. Boleh dijelaskan ini?
Baik, penguatan karakter di sini biasanya kita ada 5S, budaya 5S terutamanya itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, pagi biasanya anak-anak ini kita budayakan dulu berdoa di lapangan. Semuanya sehabis pembiasaan itu selalu tiap hari itu berdoa sama-sama, kita kumpulkan di lapangan. Kemudian budaya 5S-nya kita munculkan, itu tadi saling secara berjajar tiap hari. Nah, itu kita biasakan itu. Terus yang kedua ini ada BTH. Betul, BTH ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu ada gurunya khusus untuk membina anak-anak supaya bisa mengaji gitu ya Mbak ya. Terus selain itu di dalam 1 minggu itu hari apa kemarin, dari Senin, yang apa itu kan yang pembiasaan yang sholat setiap hari setiap hari Rabu dan Jumat ada pembiasaan sholat duha berjamaah. Kemudian setiap Jumat lagi itu ada istighosah dan tahlil bersama. Oh, rutin dilaksanakan setiap minggunya, setiap Jumat lagi lah. Oke. Setelah melaksanakan yang pendalaman karakter, penguatan karakter tadi, itu perubahan di siswanya yang sangat signifikan yang dirasakan apa, Bu? Ya, banyak sekali ya. Lumayan banyak. Ya, lumayan Memang banyak. awalnya ya agak sulit gitu Mbak ya, yang namanya anak seperti itu. Tapi dengan kita setiap hari membimbing, membiasakan, ya dari terpaksa menjadi terbiasa seperti itu, sehingga ya sedikit-sedikit perubahan perilaku anak sudah mulai berubah. Terus kenakalan anak itu juga ya menurun gitu. Cara bersikap, cara berbicara pun anak-anak sudah mulai berubah. Kemudian cara cium tangan ke orang tua, hormat ke orang tua, itu karena mereka sudah terbiasa setiap hari, ayo salin tangan 2, cium ke hidung, berkahnya nak, gitu, tawaduknya nak. Nah itu dari situ pembiasaan-pembiasaan dari itu ternyata dampaknya ke anak-anak sangat luar biasa. Gitu. Untuk kendala sendiri masih ada yang dirasakan sangat signifikan. Tadi kan katanya guru ini agak kesulitan untuk memunculkan percaya diri dari siswa sendiri. Selain dari itu nggak ada? Pastinya ada ya. Latar belakang anak kan latar pasti belakang mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anak juga, kemudian semangat belajar anak-anak juga pastinya sangat mempengaruhi. Lingkungan di rumah itu sangat itu jadi tantangan ya. Iya, betul sekali. Bangun pagi kita membangunkan grup gitu. Iya. Sholat subuh. Terus di kelas 5 ini Bapak Rujito ini selalu sering sholat biru walidain. Jadi sholat untuk mendoakan orang tua itu. Oke, keren banget ini guru-guru cantik kita hari ini. Dan pemirsa, setelah ngobrol banyak sama guru-guru kita hari ini, kita akan lanjut lagi mendalami tentang program literasi dan juga numerasi. Namun sesaat lagi tetap di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan numerasi. Baiklah pemirsa Agropolitan Televisi, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan numerasi. Dan saat ini kita kembali lagi sama Bu Elo ya. Oke, Bu Elo, kita nggak habis-habis kalau bicara soal literasi dan juga numerasi di sekolah ini ya Bu ya. Memang sangat antusias sekali dari gurunya sendiri, siswanya juga sangat keren banget Bu. Alhamdulillah kita berproses Mbak. Oke, sangat-sangat keren banget prosesnya. Oke, baiklah Ibu, saya mau lanjut lagi berbincang soal literasi dan juga numerasi tentang program-program tadi. Tentunya sebelum dirumuskannya program itu, tentunya ada analisis kebutuhan siswa dulu. Bagaimana sekolah memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan siswa? Memang untuk melaksanakan seluruh program yang kami sampaikan tadi ke Mbak Kiko, kita tentu pasti melihat ya Mbak ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita assess dulu
gitu. Kita lakukan assess dulu. Untuk anak-anak kami walaupun jumlahnya tidak banyak, kami secara detail mohon bantuan kepada semua guru. Makanya tadi ada peran guru ya Pak ya, peran guru. Jadi masing-masing kelas itu mengakses anak-anak, melakukan asesmen di masing-masing kelas. Ternyata anak-anak kami itu memang ada yang kebutuhannya memang membacanya kurang lancar. Ada yang berhitungnya kurang lancar, ada yang sudah bisa membaca tetapi belum bisa merangkai, ada yang sudah bisa merangkai tetapi belum bisa memaknai secara utuh, seperti itu. Kemudian yang tahap terakhir, ada anak-anak yang sudah lancar, kemudian kita tarik untuk supaya kebutuhan untuk dia harus menghasilkan karya itu terpenuhi, seperti itu. Jadi memang kita lakukan di masing-masing kelas untuk mengetahui kebutuhan mana sih yang seharusnya harus kita sesuaikan dengan program-program yang ada di kami. Kurang lebih seperti itu Mbak Kiko. Setelah dilaksanakan asesmen, kemudian dirapatkan yang tahun 2023 itu berarti ya Bu ya? Untuk rapat itu kebetulan memang kami secara berkala ya Pak. Termasuk yang di akhir program. Kami itu selalu ada dengan komite dan paguyuban, itu kita melihat, memonef. Jadi kita monitoring, kita evaluasi seluruh rangkaian program dalam 1 tahun terakhir itu, apa saja yang menjadi kekuatan kami untuk bisa kami pertahankan, kami lakukan. Sementara yang memang itu butuh ditingkatkan, lah ini menjadi PR kami untuk kami jadikan sebagai garapan lah, salah satunya yang terkait dengan literasi numerasi ini. Nah itu berdasarkan evaluasi dan juga yang tadi saya sampaikan. Dari rapot pendidikan itu sangat menentukan, kami kan ingin meningkatkan bagaimana rapot pendidikan kami, utamanya di literasi, numerasi, karakter ya, ini yang lebih pada untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, itu penekanannya memang kami fokuskan di situ Pak. Oke, jadi ada evaluasinya juga ya Bu. Iya. Untuk sistem evaluasinya yang rapat per bulan tadi, yang bareng komite juga? Ada beberapa strategi yang kami lakukan. Kalau di akhir tahun seperti yang saya sampaikan tadi, ada rapat dengan komite, paguyuban, stakeholder terkait, itu secara program secara keseluruhan. Tetapi sebenarnya kami juga kalau dengan komite seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komite tadi, kita ada rapat itu 3 bulan sekali. Kadang-kadang juga kita majukan bisa 2 bulan kita sesuai kebutuhan gitu. Tetapi untuk yang dengan Dewan Guru Mbak, kami itu justru ada yang namanya kegiatan bersagu. Budaya refleksi bersama guru. Itu kami lakukan 1 minggu sekali Mbak. Wah. Sehingga dalam 1 minggu itu kita inginnya betul-betul tahu kondisi yang ada di lapangan, di kelas, karena tidak mungkin kepala sekolah harus menunggu di sebelah kelas ya. Sehingga kita dalam 1 minggu kita kita fokuskan, kita ada pertemuan, itu ada komunitas belajar yang yang ada di sini namanya Komjares, komunitas belajar Esjosa. Kemudian di dalam komunitas belajar Esjosa itu salah satu programnya adalah Bubersagu, budaya untuk merefleksikan. Tidak hanya refleksi pembelajaran, tetapi kondisi yang ada di 1 minggu itu memang kami komunikasikan di situ. Sehingga kami antara guru satu dengan yang lain, kita memang sama-sama saling berinteraksi sehingga tidak jalan sendiri-sendiri. Oke, komunikasi tetap terjalin ya Bu ya. Jadi evaluasinya melalui itu juga. Oke, tentang yang Komjares tadi boleh dijelaskan lagi lebih dalam Ibu? Boleh. Komjares itu adalah komunitas belajar Esjosa, di mana ini adalah satu wadah bagi kami, terutama untuk peningkatan kompetensi guru. Karena menurut hemat kami, ketika guru ini betul-betul mempunyai kompetensi yang cukup bagus, kan gitu ya, dia betul-betul mengampu apa yang harus dia lakukan, kami yakin bahwa pembelajaran yang ada di kelas itu pastinya akan lebih berkualitas. Makanya di Kombel inilah, karena ini mohon maaf Pak, bisa dikatakan ini yang paling murah untuk kami. Kami bisa memanfaatkan kapan kita bertemu, tidak harus menghadirkan narasumber, tapi kita bisa saling berbagi, karena di situ kita ada saling berbagi praktek baik, kemudian kita juga saling memberikan saran kritik. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang mana nanti bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing, sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Arahnya kami ke sana. Oke. Ya, jadi berarti semua program itu kami kerucutkan untuk bisa saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan yang akhir. Oke, untuk mendapatkan hasil yang maksimal berarti di sini kualitas guru juga sangat-sangat diperhatikan ya Bu ya. Betul. Bukan cuma bagaimana cara guru untuk mengaplikasikan programnya sendiri, tapi juga dari kualitas gurunya sendiri, karena kualitas guru ini juga menentukan bagaimana kualitas siswa-siswa ke depannya, gitu ya. Iya. Oke, dari Ibu sendiri tentang program ini, apakah program ini terintegrasi dengan kurikulum nasional?
pasti. Jadi apapun program yang kami lakukan di sekolah itu pastinya kami mengikuti dengan program yang diinginkan oleh pemerintah kita ya. Nah, termasuk kemarin kita kebetulan Mbak di tahun yang kemarin kita masuk pada program sekolah penggerak. Sehingga mau tidak mau kami sedikit dipaksa, tapi alhamdulillah memang hasilnya kami rasakan. Itu kami berproses di sekolah penggerak walaupun kami ada di angkatan 3 dan itu belum sampai finish, kemudian kami berhenti di tengah-tengah. Kemudian ada transisi untuk kami harus sekarang melaksanakan di pembelajaran mendalam. Dan di situ alhamdulillah kami juga punya kesempatan untuk mengikuti lebih awal. Yang kebetulan ada narasumber kami kebetulan dari pengawas-pengawas, ada Bu Ana Astuti, ada Pak Dion, itu yang untuk menjadi fasilitator kami dalam pembelajaran mendalam. Dan itu kami integrasikan, kami sampaikan, kami sosialisasikan di Komjares. Kemudian dalam 1 minggu kita evaluasi melalui Bu Bersagu. Kemudian kami terapkan di kelas maupun di sekolah ini. Karena kalau kepala sekolah kan tugasnya memang manajerial ya Mbak ya, secara menyeluruh. Bagaimana untuk program yang terkait dengan pembelajaran mendalam itu betul-betul bisa kami implementasikan di sini. Kami kebetulan kemarin juga sudah sempat berbagi Mbak dengan beberapa teman, terutama yang di gugus, kemudian dengan sesama peserta PM, kami berbagi terkait program yang kami laksanakan di sini. Wah, seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat banget ya. Oke, Oke. Ibu, sekarang kan zamannya teknologi dan juga modernisasi nih Bu. Apakah ada teknologi yang digunakan untuk mendukung program literasi numerasi di sini? Di pembelajaran mendalam sendiri Mbak, di situ salah satunya kita harus ada pemanfaatan digital. Nah, untuk terkait literasi numerasi, kebetulan di sekolah kami sudah ada mulai tahun ajaran baru kemarin Mbak, kami menggunakan digitalisasi, jadi untuk keanggotaan. Jadi untuk kehadiran anak-anak itu kita pakai ini. Boleh ditunjukkan alatnya? Boleh. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan alatnya. Oke, boleh. Oke. Nah, seperti ini Mbak gitu. Wah, jadi punya ini kartu masing-masing berarti iya, ya, Bu, ya? anak-anak kita buatkan kartu seperti ini, kemudian ketika anak-anak hadir di sini kita tinggal scan aja. Seperti ini. Ini salah satu kalau untuk yang di perpustakaan. Perpustakaan berarti bisa minjem buku kalau punya kartu gitu ya Bu. Pasti punya kartu semua. Untuk siswa di sini kami tuh ada untungnya ketika punya siswa yang tidak terlalu banyak. Itu kami bisa memfasilitasi secara individual gitu. Keseluruhan merata ya, Bu? Keseluruhan merata, termasuk Bapak Ibu gurunya. Oke, keren banget. Ini cara kerja alatnya gimana Bu? Untuk ini Nanti cara tinggal di scan gitu ya? Iya, ini kan terkoneksi dengan komputer yang ada di situ. Oke, sehingga terus kemudian nanti kami ada petugas yang ada di sini. Kemudian anak-anak secara terjadwal masuk ke perpustakaan. Sehingga walaupun kita inginnya kan berproses itu untuk mencapai yang perfect ya Mbak ya. Walaupun kita terus berproses lah untuk memperbaiki sedikit demi sedikit apa yang ada di sekolah kami. Benar Seperti sekali. itu. Jadi memang tidak menolak perkembangan teknologi dan juga digitalisasi di sini. Kita juga melibatkan teknologi yang sangat-sangat modern ya Bu ya, untuk perkembangan siswa juga pastinya. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan lebih dalam lagi mengulik tentang program literasi dan juga numerasi di SDN Sumberjo 01 ini. Namun tetap bersama dengan kami di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan numerasi. Baiklah pemirsa, setelah ngobrol panjang tadi, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar seputar literasi dan juga numerasi. Masih bersama dengan Bu Elo, kita ketambahan sama Bapak Rujito juga ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada Ibu Ana juga, selamat siang Ibu. Sehat? Alhamdulillah, sehat dan semangat ya Pak ya. Iya Bu ya. Harus. Oke, saya mau bicara lagi soal literasi dan juga numerasi. Ya. Ini lanjutan dari yang kita berbincang tadi ya Bu ya. Tentang prestasi dari SDN Sumberjo 01 ini ternyata pernah meraih prestasi juara 1 PPD tingkat kota, peringkat 1 ya Bu ya. Ya. Boleh dijelaskan? Baik, yang mendasari kami untuk melaksanakan kegiatan literasi numerasi Mbak, sebenarnya kami ini dari hasil analisis rapot pendidikan kami di tahun 2023, yang mana kebetulan kami itu berada pada peringkat paling bawah Pak, jadi di peringkat rendah ke bawah ya Pak ya, sehingga itu menjadi motivasi kuat bagi kami untuk kami harus melaksanakan program literasi numerasi seperti yang tadi kami jelaskan. Nah, alhamdulillahnya Mbak, berkat proses yang kami lalui itu di tahun 2024 yang kemarin, kami sempat mendapatkan penghargaan karena kami adalah peraih
perencanaan berbasis data atau PBD itu peringkat 1 tingkat kota. Wow. Karena kebetulan nilai literasi numerasi kami kemarin itu mencapai 100%, Mbak. Itu kayaknya memang hasil dari proses kami yang di tahun awal kami melakukan literasi numerasi. Oke, Ya, berarti itu gitu. signifikan banget ya Bu, dari tahun 2023 yang 0 Ya, itu sampai 2024 58, kemarin 50 ke bawah ya Pak, Oh, ya? Jadi 50 50% ke masih bawah, rendah 58, gitu ya Bu? rendah, masih rendah. Tergolong rendah, 2024 langsung naik 100%. Naik 100%. Wah, ini merupakan Gitu. prestasi yang sangat-sangat gemilang dari SDN Sumberjo 01 pastinya. Tidak mudah ya Bu pastinya ya. Iya, kami jalani aja prosesnya, gitu. Dan memang harapan kami adalah lebih pada anak-anak ya Pak ya. Kebermanfaatan itu dirasakan betul oleh anak-anak seperti itu. Oke, apakah ada indikator keberhasilan dalam program ini Bu? Pasti. Untuk indikator keberhasilan yang kami tuangkan di situ Mbak, diantaranya adalah awalnya memang anak-anak kami itu kan banyak dari hasil asesmen itu nggih, ada yang membacanya kurang lancar. Kami itu ada anak-anak dari Papua loh Mbak, yang kebetulan ke sini itu dalam kondisi belum bisa membaca, ada yang belum mengenal huruf, dan alhamdulillah didampingi oleh Bapak Ibu guru, makanya semua ikut berperan gitu ya. Alhamdulillah hasilnya memang cukup signifikan. Dan di situ anak-anak mulai untuk yang saat ini itu alhamdulillah tidak ada anak yang sampai tidak mengenal huruf. Ya, sehingga mulai bisa ini dengan tingkatan mereka masing-masing. Kemudian yang lebih kami rasakan lagi di indikator keberhasilannya adalah ketika anak-anak kami itu sekarang sudah berani untuk tampil di depan temannya. Karena itu bukan hal yang mudah menurut kami, ya, sehingga anak berani tampil, dia di kelas berani presentasi itu sudah tidak hanya 1-2 anak itu saja, tapi secara merata itu mereka sudah mulai berani tampil, bahkan menyampaikan pengalamannya sendiri. Kemudian juga ketika kita beri ajang untuk mereka harus tampil pada kegiatan puncak literasi yang kita laksanakan 1 bulan sekali, itu juga begitu. Terlihat anak-anak sudah mulai percaya dirinya tumbuh, itu menjadi kekuatan kami untuk indikator yang paling utama ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak ini untuk kemampuan menulisnya, itu juga beberapa event kegiatan kita lakukan, ada lomba membuat puisi, kemudian istilahnya membuat cerita, bergambar, walaupun belum maksimal tapi mereka sudah mulai berproses untuk ini lebih baik. Begitu juga terkait dengan numerasinya. Secara aplikatif terkait keterampilan berhitung itu pada saat kita lakukan pameran dan di situ ada basar, itu anak-anak sendiri yang mengelola. Mulai dari membuat barang kue yang diperjualbelikan, ada yang sayuran pada waktu itu, mereka bisa untuk melakukan transaksi, menghitung mulai dari modalnya berapa, kemudian itu juga menurut kami menjadi indikator yang indikator ketercapaian yang memang menjadi ukuran kami untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Oke, baik. Ini menarik banget ya tentang bazar ini. Apakah rutin dilaksanakan juga, Bu? Kami melaksanakan rutinnya itu setidaknya 1 semester 1 kali. Minimal ya? Minimal, iya. Pada saat pembagian rapot, sehingga orang tua hadir itu Mbak, ada yang diamati, dilihat, oh anak saya ternyata bisa seperti ini. Walaupun di situ juga ada peran orang tua yang juga ikut membantu untuk bagaimana sih supaya anak-anak kami itu bisa berproses. Oke, ada pendampingan. Juga gitu, diajarkan ada untuk kerjasama. mengelola finansial itu bagaimana, Betul. berhitung dengan uang itu Iya, seperti karena apa. kan sesuai dengan visi kami, ada aplikasi untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang utama. Oke, bukan cuma teori doang berarti ya, Bu, Betul. langsung Oke. praktek seperti Walaupun sederhana, tapi bisa diaplikasikan. Benar sekali, yang penting bisa terpakai. Oke, Betul. untuk Bapak Rujito, Oke. Ya, boleh sedikit diceritakan mungkin tentang pengalamannya selama program ini terlaksana, mulai dari yang dulu 2023 sampai bangkit sekarang gitu, boleh diceritakan? Terima kasih. Pengalaman saya dari awalnya adalah kita melaksanakan literasi tidak hanya setiap 1 minggu sekali, tapi setiap hari. Jadi setiap sebelum pembelajaran kita melaksanakan literasi. Nah, setelah anak-anak untuk membaca, ini anak-anak disuruh untuk menceritakan apa yang kita baca, sehingga bisa mencerap isi bacaan tersebut. Jadi ini untuk melatih anak-anak supaya apa yang kita baca itu bisa diceritakan atau yang dinamakan sinopsis. Nah, itu setiap sebelum pembelajaran 15 menit. Ya, 15 menit sekali.
Ya. Nah, kemudian dalam waktu 1 minggu nanti kita tampilkan apa berwujud itu. Nanti ada yang baca puisi, Ya, setiap ada hari yang Kamis ya, bercerita, Pak ya? iya, Oke. ada yang bercerita. Ya, itu setiap hari Kamis, setiap hari Kamis itu untuk menampilkan dari anak-anak tersebut. Kamis minggu terakhir, Mbak, Oh, di puncaknya. Tapi kalau yang setiap minggu itu biasanya di kelas. Oh, Nah, di kelas itu guru kelas ini mengelola. berarti per bulannya itu buat satu sekolah Iya. gitu ya? Iya. Iya, Yang pentas seni itu. Iya. Nah, karena kan anak-anak sekarang itu kan malas untuk membaca itu. Malas. Benar. Nah, kita latih untuk anak itu senang membaca. Biasanya anak sekarang itu ya Gadget. HP ya. Malas untuk membaca bukan. Ini kita latih untuk anak-anak senang untuk membaca. Oke. Itu setiap kita latih setiap hari. Ya supaya anak-anak tidak terpengaruh walaupun sekarang sudah modern Teknologi pakai ya. IT ya. Iya. Kita tetap melaksanakan ya melatih karena sumber-sumber ilmu yang ada terutama di perpustakaan ini, masya Allah banyak sekali berjuta-juta ilmu yang ada di sini untuk menambah pengalaman mereka. Oke, berarti susah apa ada tantangan tersendiri nih Pak untuk melepaskan siswa dari pengaruh gadget mungkin? Alhamdulillah aman, Mm-mm. aman anak-anak tidak ada masalah karena terutama sekarang ini anak alhamdulillah sudah bisa membaca semua. Wah. Ya, alhamdulillah bisa baca semuanya sehingga ya ada kendala sedikit ya. Itu tidak ada masalah. Gitu. Oke, terima kasih banyak infonya Bapak Rujito. Kita beralih dulu ke Bu Ana. Ada Bu Ana di sini yang sangat cantik. Ini masih muda banget nih kayaknya ya. Bu Ana Gen Z jangan-jangan ini. Betul. Kalau bisa nebak saya umur berapa? Wah, coba nih ya. Kayaknya umur 27. Alhamdulillah, itu saya baby face mbak. Awet muda ya Bu ya. Karena sering ketawa, sering senyum ini kayaknya. Ini Apalagi guru kelas 1. guru kelas 1 Iya, apalagi. Ini iya. banyak marahnya apa banyak ketawanya Bu? Nggak boleh marah. Nggak boleh Kelas marah. 1. Harus Waduh, meskipun mangkel ya Bu ya. walaupun ya sedikit lah. Oke, tapi ini memang pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya Bu ya, guru ini. Saya mau bertanya terkait kemitraan. Apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal dari sekolah ini terkait program literasi numerasi? Ya. Alhamdulillah sekolah kami bermitranya cukup banyak untuk literasi numerasinya. Jadi yang pertama itu adalah kita dengan perpustakaan kota itu. Yang kedua dengan perpustakaan sekolah sebelah. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita juga menggait perpustakaan desa dengan forum anak. Jadi selain mereka belajar di sini literasi numerasinya, jadi mereka di luar juga bisa mengembangkan literasinya melalui forum anak. Kalau yang di forum anak itu gimana kerjasamanya sistemnya? Biasanya kan forum anak itu ada kegiatan yang melibatkan anak-anak. Jadi biasanya kita menjaring nih yang ada di sini gitu. Forum anak lagi ada lomba. Nah, mereka kan juga tahu. Nah, anak-anak di sini potensinya seperti apa. Jadi kita lebih mudah untuk menjaring anak-anak kalau ketika ada perlombaan, ada kegiatan yang harus melibatkan anak di sini gitu. Jadi lebih gampang aja. Oke, jadi ada dari perpustakaan sekolah lain, ada dari forum anak juga, perpustakaan masyarakat juga ya? Iya, Yang desa tadi? desa. Oke, kalau respon dari masyarakat mungkin? Alhamdulillah responnya baik karena kita juga tidak hanya lingkup antar sekolah saja, jadi tidak hanya melulu satu lingkup gitu aja ya Mbak. Jadi kita di masyarakat juga, wah ternyata di sekolah itu juga bisa loh bermitra dengan masyarakat di sekitar, tidak hanya antar sekolah saja. Itu juga akan menambah wawasan masyarakat luas kalau kita itu juga terbuka dengan masyarakat di luar sana. Oke, sangat keren banget nih. Jadi tidak hanya melibatkan forum pendidikan, tapi juga ada forum anak, ada forum desa juga yang dilibatkan. Jadi peran pengabdiannya juga dapat gitu ya ke masyarakatnya. Jadi bukan cuma meningkatkan literasi untuk siswa, tapi untuk masyarakat juga perlu seperti itu. Ini sangat-sangat penting sekali peran sekolah di sini. Boleh Bu Ana disampaikan dulu harapan ke depannya gitu dan juga closing statement mungkin? Ya. Harapannya semoga apa yang ada di perpustakaan kita ini, program literasi numerasinya kita yang ada di sekolah ini bisa merambah ke lainnya gitu. Gimana untuk meningkatkan
literasinya anak-anak juga tidak hanya di sekolah saja. Dan semoga kedepannya anak-anak akan lebih berkembang lagi, tidak hanya sekedar percaya dirinya, tapi wawasannya juga. Oke, terima kasih Bu Ana. Bapak Rujito mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Harapan ini nanti masa depannya ya, kita mengadakan karakter literasi numerasi ini akan membentuk karakter anak-anak, membentuk karakter yang ada beraksanin anak yang baik melalui perpustakaan, baik itu perpustakaan yang ada di pusat ini, yang di dalam ini, maupun yang ada di kelas. Semoga nanti anak-anak mempunyai karakter-karakter yang bagus-bagus yang ada di SD Sumberjo 1 ini. Benar sekali, karena SD ini tempat pendidikan karakter yang benar-benar dasar ya Pak ya, yang menentukan bagaimana dia bersikap, berperilaku, berpikir nanti di masyarakat itu seperti apa. Oke, boleh untuk Ibu ada harapan mungkin? Oke, sebelum saya berikan harapan ya Mbak ya, perlu kami tekankan bahwa yang namanya literasi itu memang bukan hanya membaca. Itu lebih pada kebermaknaannya gitu kan ya, sehingga dari seluruh program yang ada di kami itu memang kami kemas dalam satu sebuah program, itu kami namakan dengan Es Jasa Berbudi Mbak. Nah, di Es Jasa Berbudi itu dengan program yang sebanyak itu, termasuk tadi yang kemitraan, kalau boleh saya tambah, itu tidak hanya terkait dengan perpustakaannya saja Mbak, tetapi kalau Forum Anak kebetulan memang ada beberapa anak itu memang alumni, sehingga kita memang ada kerjasama dengan alumni gitu. Kemudian juga kita ada dari Puspaga. Dari Puspaga terkait anti bullying yang tadi, sehingga kemitraan kami betul-betul untuk melatih anak-anak kedisiplinannya juga. Kami juga dengan pihak ini TNI itu juga kami rangkul. TNI, kemudian ada Satpol PP, kita kemarin untuk mendongeng, kemudian ini juga literasi Mbak sebenarnya gitu kan. Kemudian kami kemas untuk kami mencapai visi kami, program utama kami, yaitu mewujudkan Es Jasa Berbudi. Apa itu Es Jasa Berbudi? Itu sebenarnya adalah Es Josa, SDN Sumberjo 1, berkebun budi pekerti. Melalui program-program kami yang kecil inilah kami akan menuju pada lulusan yang nantinya menjadi kembali ke visi, menjadi anak-anak itu cerdas, gitu kan? Cerdasnya dalam hal apa? Dalam hal literasinya, membacanya, berhitungnya, terampil berhitungnya. Kemudian juga yang utama adalah karakter, di mana filosofinya adalah dengan berkebun kita menanam supaya nanti hasilnya itu betul-betul kita akan memanen anak-anak lulusan Es Jasa ini, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang cerdas, baik itu secara akademis maupun non-akademis. Utamanya adalah terkait dengan keimanan dan ketakwaan, itu menjadi yang utama. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, harapannya mungkin Ibu untuk kedepannya, apakah tentang program ini atau untuk siswa sendiri? Kami berharap siapapun, walaupun ada dinamika nanti di sini terkait dengan gurunya, karena ini sudah mau pensiun Ibu, Mbak. Sehingga nanti ada pergeseran guru ataupun kepala sekolah misalnya. Kami tetap berharap bahwa program yang sudah baik di sini itu tetap untuk bisa dilanjutkan. Dan kami berharap anak-anak kami yang seperti ini mulai dari kelas 1 itu programnya akan terus berjalan. Siapapun pelakunya, itu karena hal baiknya kami berharap tetap bisa dilanjutkan. Syukur-syukur bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak juga untuk Ibu, Bu Elo, ada Pak Rujito sama Bu Ana juga, sama guru-guru lain tadi yang udah nge-spill banyak banget tentang program literasi juga numerasi. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi prestasi mungkin yang dimunculkan dari SDN Sumberjo 01 ini gitu ya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Terima kasih juga Mbak Kike. Ini sangat-sangat keren dan juga bisa memotivasi mungkin ya untuk pemirsa yang ada di rumah, bisa diimplementasikan di program pendidikan lainnya. Dan pemirsa, setelah ini kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mendengarkan, menyimak secara seksama. Dan jangan lupa follow seluruh program, seluruh sosial media dari Agropolitan Televisi untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Kiko Najibah pamit undur diri, sampai jumpa di Ngopi berikutnya.